dalam riak-riak air Sungai Musi yang mengalir deras, tersimpan rahasia tentang kelezatan kuliner legendaris kota Palembang. Apalagi kalau bukan pempek Palembang. Makanan ikan campur tepung sagu ini di Palembang dulunya dikenal dengan nama kelesan. Terus gimana sampai namanya jadi pempek? Oke, kita rewind ke cerita kita soal Sungai Musi sebagai jalur transportasi penting selama berabad-abad bagi perdagangan dari berbagai negara termasuk Tiongkok. Meski beberapa berpendapat pempek ini adalah resep Tiongkok, ada beberapa kajian budaya yang menarik lagi asal-usul pempek jauh ke era Sriwijaya. Saya mendapat informasi bahwa dahulu di masa Sriwijaya, pasukan Sriwijaya itu sudah memanfaatkan sagu dan ikan untuk dijadi bekal ketika mereka berlayar, begitu. Nah, apakah itu pempek? Belum tentu pempek. Tetapi artinya sudah ada proses kreativitas untuk mencampur tepung, sagu, dan ikan. Ya emang pedagang Tiongkok ke Palembang itu udah ada dari zaman Sriwijaya. Baru di abad 15-an mereka mulai ada yang menetap di kawasan pinggir Sungai Musi, tepatnya di sekitar Tujuh Ulu. Maka kemungkinannya pempek ini tercipta dari budaya yang terakulturasi secara organik dari kondisi kehidupan masyarakat yang bercampur. Di Tiongkok itu ada serupa seperti itu, tapi tidak ada pempek. Artinya ada tepung yang dicampur, tepung sagu dicampur ikan, kemudian ada kawannya cuka. Tempat lain tidak ada, hanya ada di Palembang. Budaya-budaya yang muncul diserap, kemudian terjadi persinggungan di antara budaya ini, lalu memunculkan budaya sendiri, itu budaya Palembang. Membuktikan argumen itu, kita harus jalan-jalan ke Ulu dan di sana saya menemukan kampung yang lumayan unik. Masih ada hubungannya dengan Sungai Musi sebagai jalur vital perdagangan dan juga sumber pangan. Sekarang saya berada di salah satu kampung yang terkenal yaitu Tujuh Ulu, Tanggo Rajo Cindo, di mana di sini itu terkenal sebagai kampung pempek karena hampir semua warganya ini pembuat pempek. Bukan kebetulan kampung ini jadi sentra pempek. Lokasinya sebelahan sama kampung Tionghoa pertama di Palembang, Kampung Kapitan. Dan kalau ditelusuri dari namanya, Tanggo Rajo Cindo atau Tangga Raja Cindo. Cindo, Cina, Indonesia. Berarti ini adalah salah satu kampung Cina peranakan di Palembang. Sekarang kampung ini jadi produsen pempek terkenal. Rata-rata produksinya rumahan, kayak salah satu sentra pempek punya Ibu Minah ini. Tiap hari mereka bisa bikin 150 sampai 200 kilo pempek, tergantung pesanan. Yang bikin shock adalah harga per piece-nya ini cuma 1000-an doang. Untuk reseller kita kasih harga, ada potongan harga, cuman itu beda karena yang ambil itu kita bantu-bantu juga. Tapi kalau untuk kita ngirim-ngirim jual online itu 1000. Bu Minah mulai jualan pempek di 2023 dan dia belajar bikin pempek otodidak aja. Untuk memulainya itu dari bantu-bantu ekonomi. Awal-awal itu dari 1 kilo, 2 kilo gitu. Belum ngaji karyawan belum. Karena kita sudah tidak terhandle, sudah habis ratusan kilo ikan, jadi kita mulai mencari staf karyawan. Sekarang Aminah dibantu 10-12 karyawan yang sebenarnya masih keluarganya juga. Kata Bu Minah, buat pempek mungkin resepnya sama, tapi bumbu rahasianya ada di cukonya yang emang enak banget. Kita tuh kalau lemak tuh enggak pelit bumbu. Karena setiap yang makan tuh, kalau makan di kita sini kan enggak ada yang ngomong komplain, semua ngomong tuh enak.
Dari sumber-sumber historis hingga cerita-cerita lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, asal-usul PMP Palembang membawa kita pada perjalanan yang menarik dan mengungkapkan kekayaan budaya yang tersembunyi di balik makanan ini. Gak cuma memanjakan lidah, PMP cermin dari kekayaan kultural dan kebersamaan yang membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia.